Selamat datang kembali ya guys ya. Kita akan melanjutkan cerita sebelumnya tentang 7 kakak perempuanku yang cantik dan seksi bin Behanol. Sebelum menuju alur ceritanya, siapkan dulu kopi, camilan, gorengan dan rokok gudang garam surya, jarum kretek, andalan, dan Ji Samsu, rokoknya para jawara. Ahahaha, langsung mawon, sugeng midangetaken. 7 kakakku yang cantik bab 1802. Sedikit liar. Tidak ada orang yang lebih gugup daripada Wang Xiaoliu di ruangan itu hari ini. Bagaimanapun juga, dia tidak tahu apakah yang dikatakan Lu Yun itu benar atau tidak. Jika itu benar, mereka akan berada dalam masalah. Secara kebetulan, ekspresi sikap Wang Xiaoliu ini kebetulan diperhatikan oleh salah satu Green Luan. Dan segera memberitahu rekan-rekan lainnya menggunakan metode komunikasi unik klan King Luan. Wanita setengah bercadar yang masih mempertimbangkan kebenaran kata-kata Lu Yun, wajahnya langsung berubah menjadi muram. Umat manusia benar-benar masih licik. Aku hampir saja tertipu oleh remaja manusia ini. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran yang baru saja ditampilkan Lu Yun terlalu menakutkan. Cepatlah. Hanya pengecut yang cuma bermain-main. Jika kamu ingin bertarung, cepatlah. Jika kamu tidak bertarung dengan kekuatan penuhmu, maka berikan jalan yang mudah untuk tuan kecil. Lu Yun berkata dengan tidak sabar. Bagaimanapun juga, dikelilingi oleh sekelompok orang yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatapnya dengan saksama membuat Lu Yun merasa tidak nyaman. Ada perasaan menjadi monyet di kebun binatang. Dia ingin mengeluarkan pisang dari cincin penyimpanannya dan memakannya. Anak manusia, dari lubuk hatiku yang paling dalam, kemampuan aktingmu benar-benar cukup bagus. Untuk sesaat aku tertipu olehmu. Lu Yun. Dia sangat bingung dengan kata-kata ini, keterampilan akting apa? Gertakan apa? Apa yang telah dia lakukan? Kasihan, meskipun kamu mungkin seorang aktor yang baik, teman-temanmu telah mengungkapkan sifat sebenarnya dari situasi Anda saat ini. Lu Yun. Dia melihat ke arah Wang Xiaoliu yang membeku dan akhirnya mengerti apa yang dibicarakan pihak lain. Untuk sesaat, dia benar-benar gagal mengendalikan manajemen emosinya dan tertawa terbahak-bahak. Haha, kamu pikir aku baru saja berbicara omong kosong, bukan? Atau apa? Wanita setengah bercadar itu berkata secara lisan. Bahkan sekarang aku curiga kamu sedang menahan kekuatanmu. Kalau begitu kalian semua bisa naik ke sini dan mencobanya. Lu Yun mengubah wajahnya dalam sekejap, dan ekspresinya yang penuh tawa segera menjadi serius dan dalam. Beri aku kesempatan. Robek penyamaran tercela manusia ini. Seketika itu juga, Green Luan yang mengelilingi Lu Yun semuanya melancarkan serangan ke arahnya. Lu Yun menghela nafas panjang dan perlahan-lahan menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, semua yang ada di sekelilingnya sepertinya telah melambat hingga puluhan kali lipat. Serangan secepat kilat dari King Luan sebelumnya sekarang seperti siput yang merangkak di tanah. Tinju Lu Yun mengepal dengan erat saat serangkaian suara berderak meledak di ujung jarinya. Adegan yang terjadi selanjutnya adalah seperti tokoh utama yang mengalahkan aktor kelompok dalam sebuah drama seni bela diri. Lu Yun menghantam setiap wajah King Luan dengan pukulan demi pukulan. Ketika Lu Yun menutup matanya lagi dan membukanya, rangkaian suara berderak yang dihasilkan saat dia mengepalkan tinjunya tadi baru saja menghilang, jadi kamu bisa melihat betapa cepatnya semua itu terjadi. Bahkan di mata Wang Xiaoliu, tidak mungkin untuk menangkap gerakan Lu Yun barusan dengan mata telanjang. Rasanya tubuh Lu Yun menjadi kabur dalam sekejap. Melihat rekannya yang terhempas ke tanah tak sadarkan diri seperti meteor, wanita setengah bercadar itu panik. Bagaimana ini berbeda dari apa yang dia harapkan? Sungguh sulit dipercaya. Wanita setengah bercadar itu melihat ke arah Wang Xiaoliu di tanah, dan sejuta aliran lumpur merambat mengalir di dalam hatinya. Ekspresi ketakutan yang baru saja diberikan bajingan ini adalah sebuah akting. Tiba-tiba wajah wanita setengah bercadar itu berubah secara dramatis dan tubuhnya mundur ke belakang. Apa aku pernah memberitahumu? Saat bertarung, perhatikan.
Suara yang menggelegar di telinganya membuat bulu kuduk wanita bercadar itu merinding. Jelas bahwa dia telah mengalihkan perhatiannya untuk memperhatikan Lu Yun, tapi mengapa dia tidak menyadarinya sama sekali? Ketika bayangan wanita bercadar itu menyapu ke arah tempat Lu Yun baru saja berdiri, pupil matanya berkontraksi dengan keras. Dia melihat bayangan kabur berdiri di posisi asli Lu Yun, yang akan menghilang. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa secepat itu? Benar-benar tidak bisa mengingat. Aku baru saja memperingatkanmu. Tinju Lu Yun sudah sampai di depan wajah wanita setengah bercadar itu sebelum suaranya. Angin kencang yang dibawa oleh tinjunya mengangkat angin kencang di wajah wanita setengah bercadar itu. Setiap fiturnya yang seperti batu giok berada di tempat yang tepat, menciptakan wajah yang menakjubkan yang tidak dapat digerakkan hanya dengan sekali pandang. Tetapi bahkan di hadapan wajah yang begitu cantik, Lu Yun tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengasihani dia dan berhenti. Karena dia tahu bahwa berbelas kasihan pada musuh-musuhnya berarti kejam pada dirinya sendiri, terutama pada seorang wanita cantik. Pada jarak sedekat itu, belum lagi wanita yang setengah bercadar itu, bahkan Lu Yun tidak 100% yakin bisa menghindarinya. Tapi pada saat ini, sehelai bulu secara tak terduga menghalangi tinju Lu Yun dari sudut yang sangat rumit. Bulu itu sedikit membelokkan tinjunya dan mengenai pipi wanita itu. Konsekuensi dari hal ini adalah tubuh Lu Yun kehilangan pusat gravitasinya. Bagaimanapun juga, untuk memastikan kekuatan tinjunya yang mematikan, Lu Yun mengayunkan tinjunya dengan seluruh berat badannya di lengannya. Seluruh tubuh menerjang ke arah wanita setengah bercadar itu karena tanpa bobot dan kelembaman. Itu langsung menjatuhkan wanita itu di udara. Aroma samar datang ke hidungnya, menyebabkan tubuh Lu Yun menggigil, dan sentuhan lembut yang datang dari ujung jari-jarinya seperti memegang gunung kembar yang empuk terbuat dari kapas di tangannya. Lembut namun tidak terlalu elastis. Itu membuat Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak meremasnya beberapa kali. Aroma testosteron dari tubuh Lu Yun juga memenuhi wanita yang setengah tertutup itu, dan rona merah tanpa sadar merayap di pipinya. Tangan yang tadinya ingin mendorong Lu Yun menjauh ditempatkan tepat di otot dadanya yang kokoh. Pikiran wanita setengah bercadar itu terus mengingat kepalan tangan Lu Yun yang gagah berani dan heroik seperti seorang anak kecil barusan, serta sifat liar dan tak terkendali dari tubuhnya sendiri yang meledak sepanjang waktu. Suasana menjadi ambigu tiba-tiba. Bagaimanapun, pria dan wanita adalah pasangan yang cocok satu sama lain. Apakah yang akan terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang bisa saya tonton dengan gratis-tistis. Wang Xiaoliu berkata sambil melihat pemandangan di udara. Dan pada saat itu, sebuah suara memecah suasana yang hampir saja tidak terkendali. Yao Jin, apa yang kamu lakukan? Ini tidak pantas, jadi sadarlah. Wanita setengah bercadar yang matanya masih sedikit linglung itu tampak tidak mengerti dan menarik dirinya dari pelukan Lu Yun. Tapi nafasnya yang cepat masih menunjukkan mentalitasnya yang seperti rusa di depan mata. Lu Yun menggerakkan jari-jarinya, yang sebelumnya menekan kelembutan itu, nanggung, padahal 2 kali lagi masih sempat. Dengan sedikit kecewa, dia berdiri. Dia mencari suara sebelumnya dan menghampiri. Dia ingin melihat siapa di antara mereka yang telah merusak suasananya. Seorang wanita tua yang bungkuk mulai terlihat, wajahnya penuh dengan sekelilingnya, rongga matanya yang dalam seperti 2 lubang tanpa dasar yang akan menyedot semua yang terlihat. Tanpa menunggu Lu Yun berbicara, wanita tua itu adalah yang pertama berbicara, bocah tengik. Harus kuakui, kamu kuat, layak untuk bersikap sombong. Tapi hari ini kamu tidak akan bisa berharap untuk mengambil satu langkah pun. Lu Yun berkata dengan semangat juang yang kuat, lihatlah baik-baik. Kita tidak selalu bisa melihat dan melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan tangan kita. Ruangan itu dipenuhi dengan bau mesiu yang kuat untuk sementara waktu. Terserah siapapun yang datang lebih dulu untuk membakar udara sepenuhnya. Tunggu sebentar. Bolehkah saya minta perhatianmu sebentar? Bersambung ke bab 1803 ya kakak cantik dan babang tampan.
Jangan lupa support Mimin dengan subscribe, like dan komen. Tampi asih.